Selamat datang di channel Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 111 Taku, Kabupaten Sopeng. Video kali ini tentang koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus berdasar pada 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Baik, sebelum saya mengikuti program guru penggerak dan mempelajari modul 11, saya percaya akan adanya 3 hal di bawah ini. Yang pertama, rendahnya pemahaman tentang karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran yang monoton, tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid. Yang kedua, rendahnya motivasi murid, sehingga mereka pasif dalam mengikuti pembelajaran. Saya sering menemukan murid yang lesu dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tidak ada komunikasi 2 arah dalam pembelajaran. Akhirnya, pembelajaran tidak bermakna dan tidak menyenangkan bagi mereka. Selanjutnya, yang ketiga, saya fokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang harus juga kita kembangkan dalam pembelajaran, yaitu aspek afektif atau sikap dan aspek psikomotor atau keterampilan, sehingga murid bisa mengembangkan ketiga aspek yang ada pada dirinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang pertama yaitu adalah pemikiran. Nah, dari pemikiran ini ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama yaitu pembelajaran harus berpusat pada murid. Artinya, dalam setiap proses pembelajaran, murid harus terlibat aktif sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan. Kemudian yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Tentu anak terlahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Sehingga saya sebagai pendidik sadar dengan adanya perbedaan ini. Perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan sebagai sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana sumber belajar itu berasal. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntut. Perubahan yang kedua setelah saya mempelajari modul 11 ini yaitu perilaku. Yang pertama, saya sudah dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi
minat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya, saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak ini, karena dengan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini saya sudah dapat beberapa hal. Yang pertama, saya sudah bisa merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, sudah dapat menerapkan konsep merdeka belajar. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Dan yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari pemaparan tersebut, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Dan yang keempat, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Demikian video dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.